Saudara, umat Islam Palestina khususnya yang bermukim di wilayah Gaza menyambut Ramadan kali ini dalam suasana suram dan penuh kesedihan. Mereka tetap menjalankan ibadah sholat di bulan puasa di reruntuhan masjid yang hancur dihantam rudal dan bom Israel. Ramadan kali ini terasa sangat berbeda bagi warga Palestina, khususnya yang bermukim di Gaza. Selain bencana kelaparan, umat Muslim Palestina saat ini tidak menjalankan ibadah sholat di dalam masjid akibat ratusan masjid yang ada di wilayah Gaza hancur terkena serangan udara militer Israel. Pihak berwenang Palestina melaporkan sedikitnya 1.000 masjid hancur. Di Rafah, jemaah termasuk anak-anak berkumpul untuk sholat Jumat di tengah reruntuhan Masjid Al-Farouq. Masjid Al-Farouq merupakan salah satu masjid terbesar serta tertua di kota Rafah. Pihak berwenang Palestina melaporkan sedikitnya 1.000 masjid hancur akibat serangan Israel. Kini warga Palestina di jalur Gaza melaksanakan sholat berjemaah di luar ruangan atau di sekitar reruntuhan bangunan masjid. Hancurnya masjid membawa kesedihan tersendiri bagi warga Gaza. يشعر الإنسان بالحزن لما يرى بيوت الله سبحانه وتعالى مهدمة ومكومة كومة من التراب، ولكن لا نستطيع إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. منعنا هذا العدوان وتدمير المساجد عن أداء عباداتنا في هذا الشهر، شهر رمضان، مع العلم أنه هذا الشهر شهر رمضان شهر عظيم بالنسبة للمسلمين. هذا الشهر يقدسونه جميع المسلمين، فلن يمنعنا ولن يوقفنا تدمير المساجد، مع العلم أن أغلب مساجد قطاع غزة مدمرة بالكامل، ولكن إن شاء الله صامدون إن شاء الله عز وجل. إذا هدموا المسجد سنصلي بجوار المسجد. Di bulan Ramadan kali ini, masih ada puluhan orang terlihat di pasar-pasar di Ramallah untuk berbelanja makanan dan permen beberapa hari menjelang bulan puasa. Namun harga yang tinggi juga menghambat perayaan yang biasanya terjadi dalam setahun. Persiapan menyambut bulan Ramadan kali ini tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara bantuan terus mengalir ke Gaza, pesawat bantuan kemanusiaan melepaskan bantuan melalui udara ke wilayah Gaza Utara. Namun sebagian besar perbekalan tidak tepat sasaran, sehingga banyak yang jatuh ke laut. Tak hanya itu, buruknya pengelolaan bantuan membuat warga Gaza tetap kekurangan makanan. انه بدنا نيجي نستلم الطحين، روحنا بدون طحين، اجينا هنا على المساعدات اللي برموا لنا اياها من الطياره، وتفرجوا يا عمي المساعدات اللي قاعدين العرب بعطونا اياها بدعموا لنا اياها، وطلع تفرج. Perang yang berkecamuk di wilayah Gaza selama 5 bulan menyebabkan lebih dari 500.000 warga terancam kelaparan. Harapan akan gencatan senjata tampaknya sulit terwujud dalam waktu dekat. Warga Gaza yang jadi korban konflik kini terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian dan serba kekurangan. Saudara, bagaimana suasana Ramadan terkini di Gaza? Kita akan tanyakan langsung kepada sukarelawan Lembaga Kemanusiaan Mercy yang saat ini berada di Khan Yunis, Fikri Rafiul Haq. Selamat siang Mas Fikri. Selamat siang waktu Jakarta, selamat pagi waktu Gaza. Mas Fikri, bagaimana warga Gaza menjalani Ramadan mereka di tengah perang yang masih berkecamuk? Iya, selamat pagi waktu Gaza, Mbak Mercy. Memang bulan suci Ramadan ini masyarakat Palestina tentunya menjalankan dengan cukup berbeda dengan tahun lalu, di mana tahun lalu mereka masih mempunyai keluarga yang lengkap, mereka juga masih memiliki tempat tinggal dan juga mereka masih memiliki masjid untuk melaksanakan sholat tarawih maupun sholat ibadah lainnya. Namun berbeda dengan tahun ini, mereka hanya bisa melaksanakan sholat tarawih di tempat yang fasilitas yang seadanya. Mereka hanya bisa memanfaatkan halaman masjid, sedangkan masjidnya pun sudah hancur dan sudah hancur total, tidak bisa dipakai lagi. Dan banyak juga masyarakat yang menjalani bulan suci Ramadan ini dengan tidak lengkap anggota keluarganya dan juga tidak memiliki tempat tinggal yang memadai untuk mereka beristirahat, karena sudah ratusan ribu rumah warga sudah dihancurkan oleh pihak Israel. Sehingga memang bulan suci Ramadan ini mereka menjalani dengan penuh kesabaran. Mereka juga
banyak hari ini yang berpuasa namun tidak mengikuti sahur karena keterbatasan stok makanan ataupun bahan pangan yang mereka miliki sangat menipis, dan juga bantuan-bantuan yang juga mereka dapatkan juga sangat menipis begitu, karena perlu diketahui juga sampai detik ini pihak Israel masih terus melakukan blokade-blokade terhadap bantuan-bantuan, sehingga jumlah bantuan yang masuk ke jalur Gaza itu sangat sedikit, jauh dikatakan dari cukup, karena memang terdapat 2,5 juta warga yang saat ini tinggal di jalur Gaza di bawah apa namanya di bawah agresi militer Zionis Israel ini. Dan memang beberapa hari yang lalu memang banyak juga apa namanya bantuan-bantuan yang diterjunkan melalui udara, namun sekali lagi bantuan-bantuan ini kurang efektif, di mana memang bantuan ini pun mengakibatkan insiden kecelakaan, di mana memang parasutnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga menimpa warga yang sedang menunggu. Data yang saya dapatkan bahwa sampai sehari ini ada 5 orang warga yang meninggal akibat bantuan tersebut karena insiden parasut yang tidak bisa terbuka, dan juga banyak juga salah target, di mana banyak ya turun di laut ataupun perbatasan Mesir dan juga Israel, sehingga masyarakat tidak bisa menggapai bantuan-bantuan tersebut. Dan memang yang paling efektif adalah bantuan-bantuan tersebut melalui jalur darat saja, melalui Rafah antara perbatasan Mesir dan jalur Gaza. Dan seharusnya negara-negara lain yang memiliki hubungan baik dengan Israel begitu harus melakukan penekanan-penekanan terhadap Israel untuk membuka border Rafah untuk melakukan bantuan-bantuan, karena di sana terdapat ribuan truk yang sudah sedang mengantri untuk masuk ke jalur Gaza. Dan kondisi di jalur Gaza ya sangat memburuk, bahkan kelaparan melanda begitu dahsyat, dan saat ini sudah total 27 orang yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi yang dirawat di Rumah Sakit Kamal Udwan di Gaza Utara maupun di Rumah Sakit Al-Shifa yang ada di Gaza City. Dan masih banyak lagi yang kelaparan, dan bukan hanya kelaparan, namun saat ini ada 700.000 warga yang terjangkit penyakit menular begitu, yang kondisinya mereka membutuhkan sekali obat-obatan dan juga penanganan medis yang darurat, karena penyakit-penyakit menular ini terus menulari warga-warga karena kondisinya sangat buruk. Di tenda-tenda pengungsian banyak genangan-genangan air akibat saluran-saluran air yang rusak dan dibom juga oleh pihak Israel, sehingga ini menimbulkan banyaknya penyakit yang dialami oleh masyarakat Gaza. Mas Fikri, dengan situasi seperti yang Anda jelaskan tadi, lantas bagaimana dengan stok makanan untuk sahur dan berbuka warga? Seperti apa yang dilakukan oleh warga dengan situasi ini? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa tadi mereka banyak yang tidak sahur, ataupun mereka hanya sahur dengan makanan seadanya, misalnya kentang rebus ataupun makanan-makanan kaleng, karena mereka hanya memiliki itu. Bahkan mereka mendapatkan makanan saja sudah sangat bersyukur sekali. Mereka sebelum datang bulan suci Ramadan ini, bahkan mereka juga sebenarnya sudah sering berpuasa, karena sekali lagi bantuan masih sangat sulit. Mereka hanya bisa memakan 1 hari sekali atau bahkan 2 hari sekali, saking sulitnya makanan yang mereka miliki begitu, stoknya yang sangat menipis. Dan untuk berbuka pun sama, mereka hanya makan sederhana saja, yang penting mereka bisa membatalkan puasa mereka pada azan maghrib begitu. Dan tidak ada makan besar atau jamuan besar yang ada di jalur Gaza, karena kita tahu kondisinya sangat sulit. Mereka tidak memiliki pekerjaan, mereka kehilangan semua anggota keluarga mereka juga kehilangan rumah mereka, dan mereka hanya bisa bertumpu dengan bantuan-bantuan internasional yang masuk ke jalur Gaza, sedangkan bantuan-bantuan ini juga masih sangat sulit. Dan solusinya adalah gencatan senjata, yang memang pada awal Ramadan ini memang pupus gencatan senjata tidak bisa diadopsi begitu, namun informasi yang saya dapatkan bahwa akan adanya diskusi mengenai gencatan senjata pada minggu depan antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan juga Amerika Serikat. Baik, terima kasih Fikri Rafiul Haq, sukarelawan Lembaga Kemanusiaan Mercy yang saat ini berada di Khan Yunis. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Siang, Mas Fikri. Semoga lancar ibadah puasanya, dan semoga lancar dan juga selamat dalam menjalankan misi kemanusiaan di sana.